Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmat dan kasih sayangnya bagi kita semua, di mana kita masih diberikan kesempatan, kesehatan, semangat untuk terus berbagi ilmu pengetahuan pada masa pandemi COVID-19. Salam dan selawat kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW dengan melafazkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Bertemu kembali bersama saya Dr. Radu Yendra SSI MSc dalam dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com, tentunya bersama lembaga Rado Institute Statistik Online. Kita akan lanjut dengan pembahasan soal-soal. Nah, pada pembahasan soal-soal yang lalu itu kita akan membahas dua, tapi terbahas satu karena ada masalah jaringan. Oke, sekarang kita akan lanjutkan dengan soal masih dalam multivariate transformation using Jacobian. Nah, kita akan lihat soal yang telah kita buat yang berasal dari buku Mathematical Statistics with Application. Nah, ini soal 6.71. Suppose that y1 and y2 are independent exponentially distributed random variable, both with mean beta, and define u1 equal to y1 plus y2 and u2 equal y1 divide y2. So that the joint density of u1 u2 is, dia adalah yang akan kita tunjukkan, lalu kita akan jawab yang B, are U1 and U2 are independent. Oke, kita akan membahas soal 6.71. Artinya soal 6.71 ini diberikan variabel acak Y1, Y2 yang terdistribusi secara eksponensial, yang kedua-duanya memiliki rata-rata beta. Dan didefinisikan U sama dengan Y1 tambah Y2, U2 sama dengan Y1 per Y2. Maka kita akan coba buktikan bahwa joint density yang diberikan dalam U1, U2 adalah seperti pada soal A, dan akan dijawab dengan soal B, apakah U1, U2 itu dia saling tidak bebas, saling independen. Kita akan coba jawab soal berikut. Kita akan gunakan papan tulis kita. Kita share papan tulis kita. Oke, dalam soal diberitahu bahwa Y1 dan Y2 itu terdistribusi secara eksponen. Eksponen dengan rata-rata dengan min itu adalah beta. Maka dapat kita pastikan bahwa univariate density function atau fungsi densitas peluang Fy1 adalah 1 per beta eksponen min Y1 per beta untuk Y1 besar dari 0. Dan Y2 dan Fy2 itu diberikan sama dengan 1 per beta eksponen min Y2 per beta, di mana Y2 juga besar dari 0. Nah, karena disebut saling bebas, maka joint density function Y1, Y2 itu adalah hasil kali dari univariate. Probability atau density univariate dari Y1 dikali dengan Fy2. Nah, ini dia. Oleh sebab itu, ini akan menghasilkan
1 per beta kuadrat eksponen min Y1 tambah Y2 per beta. Nah, untuk Y1 besar dari 0, Y2 besar dari 0. Nah, pada soal diberikan U1 sama dengan Y1 tambah Y2. Sedangkan U2 itu diberikan Y1 per Y2. Nah, ini soal yang diberikan kepada kita. Nah, kalau begitu kita akan, langkah pertama kita akan coba untuk mendapatkan inverse. Oke. Kita akan dapatkan inverse kita, di mana H1 inverse untuk U1, U2 itu akan kita keluarkan Y1 sama dengan Y1 itu adalah U1 kurang Y2. Oke. Nah, di mana pada soal kita ketahui kalau dari sini kita ambil untuk Y2 itu, untuk Y1 itu sendiri, untuk Y1 itu sendiri bernilai U2 kali Y2. Oke, jadi kalau kita dapatkan kalau mau kita dapatkan Y2 itu tentu Y1, tapi akan lebih enak kita akan bercerita dulu tentang Y1-nya kita rubah dengan Y1 itu U2 Y2, kita rubah U2 Y2 kita. Oke. Sama dengan U1 kurang Y2. Oke, mungkin lebih enak begini mungkin saya rasa. Maka kalau kita coba ambil, kita pindahkan U1 Y2 kita, Y2 Y2 tambah U2 Y2 sama dengan U1, maka Y2 kita, kita dapatkan Y2 terlebih dahulu, tidak apa-apa, U1 per 1 tambah U2. Oke, ini yang kita dapatkan. Oke. Berarti yang kita dapatkan H2 inverse kita sama dengan Y2. Oke, kita dapatkan Y2 dulu lah. Oke. Berarti baru kita dapatkan Y1. Berarti H1 inverse kita Y1 sama dengan Y1. Dari sini kita peroleh U2 kali Y2. Oke. Nah, oke, di sini kita peroleh U2 U1 U2 U1 bagi dengan 1 tambah U2. Ini kita dapat. Oke lah kalau begitu. Kalau memang itu seharusnya, ya bagaimana lagi. Kita dapat seperti ini, oke. Mungkin di sini kita revisi sedikit. Di sini mungkin lebih tepat Y2 kita keluarkan. Y2 U1 kurang Y1. Oke, lebih tepat itu mungkin.
Oke, atau kita lebih baik kita revisi dulu lah. Kita coba dulu membuat yang terbaik. Oke. Agar nanti ini udah benar, tapi coba kita buat dulu langkahnya yang terbaik. Kita coba dulu. Kita ambil Y1 sebagai H1 inverse kita, di mana Y1 oke, kita buat dari sini. Kalau kita ambil U1 U2, kalau kita ambil Y1-nya Y2 kurang U1, kita ambil dari sini aja lah, dari bawah juga tidak apa-apa. Di mana Y1 itu adalah U2 kali Y2. Oke, di mana Y2 kita Y1 sama dengan U2 Y2. Y2 itu adalah U1 kurang Y1. Itu U2 dikali dengan Y2. Y2 tentu di atas menjadi U1 kurang Y1. Ini U1 U2 kali Y2. Y2 kita U1 kurang Y1. Oke, kita coba seperti ini, caranya mungkin lebih enak, lebih sesuai dengan teori yang telah kita bahas. Oke. Y1 sama dengan U2 U1 kurang U2 Y1. Nah, mungkin seperti ini lebih baik lagi mungkin. Maka di sini kalau kita buat Y1 dikali 1 ditambah U2 itu adalah U1 kali U2. Oke, mantap. Berarti Y1 kita sama dengan U1 U2 dibagi dengan 1 tambah U2. Oke, kalau begitu untuk mendapatkan Y2, U1 sudah, kita mendapatkan Y2 lagi, berarti Y2 kita sekarang menjadi H2 inverse U1 U2 sama dengan Y2 itu Y2 adalah U1 U1 kurang U1 Y2 kita U1 dikurang Y1. Y1 adalah U1 kali U2 dibagi dengan 1 tambah U2. Nah, ini adalah Y2 kita. Oke, yang satu cocoklah tuh ya, Y1-nya Y2 kita kalau kita mau ambil Y2 adalah dari sini Y2 sama dengan U1 kurang Y1. Y1 kita sudah ada. Y2 oke, Y2 kurang Y1 tambah Y1 tambah U2. Oke, udah benar. Oke, kita lalu langkah berikutnya ini Y2 kita. Ini sebagai H1 inverse. Ini sebagai H2 inverse. Nah, kita akan coba dapatkan tadi kita buat di sini biar nampak dia. Berarti Y1 sama dengan H1 inverse. Kita singkat saja penulisannya H1 inverse. Tapi nak apalah dibuat lengkap, nak apa-apa juga. H1 U2
itu adalah apa tadi? U1 U2 dibagi dengan cek dulu sebelahnya dibagi dengan 1 tambah U2. 1 tambah U2 sedangkan Y2 sama dengan U1 E2 adalah H2 inverse kita. U1 U2 1U2 kita sama dengan U1 dikurang U1 U2. U1 dikurang U1 U2 dibagi dengan 1 tambah U2. Kalau kita jumlahkan. Oke. Berarti sekarang kita akan mendapatkan komponen-komponen dari matriks Jacobian, diantaranya adalah turunan dari H inverse terhadap U1 itu sama dengan, kalau terhadap U1 tentu dia menjadi U2 per 1 tambah U2. Nah, kalau terhadap U1. Lalu kalau kita turunkan juga parsial H1 inverse terhadap U2. Ya, berarti di sini V U absen, berarti V-nya adalah 1 tambah U2. Oke, VU absen. VU absen U2-nya dikali U1 dikurang dengan UV absen, dikurang dengan VU absen. Ini V, ini U, VU absen. Oke, kurang dengan UV absen. U-nya U1 kali U2. U absen V. V U absen V. VU absen UV absen. Ya, satu. Berarti dibagi dengan V kuadrat. 1 tambah U2 kuadrat. Nah, ini dia. Berikutnya yang kita, ini kalau disempurnakan menjadi 1 per. Oke, kita buat cantik lah sedikit. Ini soal-soal mantap ini. Masa dibuat tulisnya jelek. 1 per 1 tambah U2 kuadrat. Jadi 1 per 1 tambah U2 kuadrat. Oke, kita lanjutkan turunan parsial dari H2 inverse terhadap U1. Oke, berarti ini dia. Terhadap U1 berarti 1 dikurang. Oke, ini berarti U2 per 1 tambah U2. Oke. Lalu turunkan lagi turunan parsial H2 inverse terhadap U2. Sama dengan 0. Oke. Minus V1 kurang V2. Berarti minus V1 kurang V2. 1 tambah U2 V1 VU absen kali dengan VU absen U1 dikurang
VU absen nih. VU absen. V-nya 1 tambah VU absen. U absen terhadap U2, U1. Oh ini kurung nih bro. Ini jangan lupa bro kurung. Itu dia. Oh ini salah ini. Ini U1. Ini salah bro. Hati-hati bro. Hati-hati. VU absen. Oke. U1 kurang. Oke. Betul. U1 dikurang dengan VU absen kurang UV absen. U-nya U1, U2. V absen 1. Oke. Kurung. Bagi dengan 1 tambah U2 kuadrat. Kalau sederhanakan, 1 jadi minus 1 per 1 tambah U kuadrat. Ini dia. Jadi ini dia hasil kita. Jadi ini, bukan minus 1, U1. Nah, maka kalau begitu, kita beri batas di sini. Kita dapatkan Jacobian kita adalah determinan matriknya. Langsung saja kita buat matriknya. Ya, matrik mana tadi dia? Ini pertama U2 per 1 tambah U2. Oke. Satu lagi adalah U1 per 1 tambah U2 kuadrat. Oke. Satu lagi ini 1 kurang. 1 dikurang U1 U2 per 1 tambah U2. Oke, pernah diturunkan terhadap U1 di 1 di sini. Oke. Di sini minus U1 per 1 tambah minus U1. Sini U1 U2, sini U2. Ada U2 ya. Jangan sampai salah, sini 1 tambah U2 kuadrat. Oke, jangan sampai salah. Oke, di sini U1-nya U2. Di sini DA1. Oke, berarti di sini kita kurung. Kita ambil determinannya. Ini minus U2 minus U1 U2. Ini kali ini. Kok pakai kurangnya besar kali. Ini besar kali kurang. Apa pakai ini? Berarti di sini minus U1 U2 per 1 ditambah U2 kali dengan 1 tambah U2 kuadrat. Oke. Di sini adalah kurang. Kita kurangkan 1 itu 1 tambah U2, 1 tambah U2, 1 per 1 tambah U2. Oke. Nah 1 itu kita buat 1 tambah U2 per 1 tambah U2. Oke.
1 tambah U2 ini kali ini dikurang ini kali ini dikali dengan U1 minus 1 tambah U2 tambah 1 ditambah oke. Ini dikali lagi dengan U1 per kali 1 tambah U2 dikuadratkan. Nah, ini hasilnya tentu menjadi minus U1 U2. U2 kurang U1 dibagi dengan 1 tambah U2 dikali dengan 1 tambah U2 kuadrat. Oke, ini boleh saya keluarkan min U1-nya. Di sini tentu 1. Oke, di sini min 1, U1 di sini tambah U2. Oke. Ini dia. Dibagi lagi dengan 1 tambah U2 dikali dengan 1 tambah U2 kuadrat. Wah, ini mantap. Ini habis. Tinggallah dia minus U1 per 1 tambah U2 kuadrat. Nah, ini pakai tanda mutlak Jacobian. Jadi mutlak Jacobian. Nah, selesai dapat Jacobian kita. Oke. Jadi setelah ada semuanya, lalu baru kita dapatkan yang dimaksud dengan F. Oke. U1 U2 dengan cara di mana join density function Y1 Y2 itu Y1-nya diganti dengan H1 inverse, U1 U2, dan Y2-nya itu diganti dengan H2 inverse U1 U2. Ini dia. Dikali dengan determinan Jacobian. Jangan lupa. Sama dengan. Berarti tadi dia seperbeta kuadrat. Seperbeta kuadrat eksponen. Nah, min Y1. Min Y1-nya rubah. Y1-nya tadi jadi apa tadi? Y1 tadi U1 tambah U2. U1 tambah U2. U1 tambah U2 per apa tadi? Per 1 tambah U2. 1 tambah U2 ditambah Y2. Y2 tadi menjadi Y2 kita tadi adalah U1 kurang. Y2 kita U1. U1 dikurang
U1 dikurang apa tuh? U1 dikurang U1 U2. Oke. U1, ini salah nih U1. Hapus nih. Ini tali. U1 U2. U1 kali U2. Ini juga U1 dikurang U1 kali U2 dibagi dengan 1 tambah U2. 1 tambah U2. Oke, per beta. Maka ini Jacobiannya adalah negatif. Wah, jadi mutlaknya di positif semua ya. 1 per. Tadi apa Jacobiannya tadi? 1 per 1 tambah U2 kuadrat. Oke. 1 tambah U2 kuadrat. Nah, ini dia. Berarti sekarang ini hasilnya menjadi oke, U1 1 per beta kuadrat. Oke. U1 per 1 tambah U2 kuadrat. Nah, eksponennya tentu habis yang di dalam U1 U2-nya habis, tinggal min U1 per beta. Nah, ini dia. Dengan batas, oke, kita dengan batas tadi Y1 besar dari 0 karena Y1 kita menjadi U1 U2 per 1 tambah U2 besar dari 0. Oke. Di sini Y2-nya U1 dikurang U1 kali U2 per 1 tambah U2. Tambah U2. Tengok Y2 kita tadi. Ya, Y2 kita. Y2, nah, dan ini tidak pakai kuadrat. Jangan silap. Di sini adalah 1 tambah U2. Nah, ini dia. Besar dari 0. Oke. Ini akan mengakibatkan U1-nya besar dari 0 dan U2-nya juga besar dari 0. Sudah. Oke, ini akan mengakibatkan U1 besar dari 0. Jadi masing-masingnya fungsi densitas yang benar dari F1 U2 dari F U1 U2 itu akan bernilai sama dengan 1 per beta kuadrat dikali dengan U1 per 1 tambah U2 kuadrat eksponen min U1 per beta. Oke, ini untuk ini dari sini aja kita udah tahu nih U1-nya besar dari 0 dan pasti di sini juga nanti U2-nya besar dari 0. Ini tidak perlu dilakukan lagi. Nah, ini hasil kita. Ini apakah ini sama dengan yang kita buktikan? Kita cek soal kita tadi. Mana soal kita tadi? Wah, ternyata sama. Ini dia akan kita buktikan.
ternyata hasil pembuktian kita sama dan mantap. Oke. Cuman kalau dalam jawaban tentu dia perhalus, cara perhalusnya kita share. Jadi ini benar, cuman di jawaban itu diperhalusnya, dikumpulkannya beta. Jadi kalau di jawaban yang dikunci kita lihat FU1U2 itu yang akan dibuktikan itu menjadi 1 per beta kuadrat. Nah, itu 1 per beta kuadrat. Di sini U1-nya dia kawankan dengan eksponen min U1 per beta. 1 per beta. Nah, di sini dia pisah dengan 1 per 1 tambah U2 kuadrat. Ya sama saja yang kita buat. Nah ini dia. Untuk U1 besar dari 0 dan U2 besar dari 0. Oke, mantap. Sama. Kita berhasil membuktikan. Nah sekarang permasalahannya adalah sama seperti sebelum-sebelumnya. Apakah ini benar? Nah, ini yang akan kita jawab. Benar enggak? Cara menunjukkan benar adalah tentu kita integralkan lipat 2. Karena batasnya kan saling bebas, jadi enak. Jadi batasnya adalah 0 tak hingga. 0 tak hingga. Kita buktikan dulu ini. 1 per beta kuadrat. U1 eksponen min U per beta. Oke. Dikali dengan 1 per 1 tambah U kuadrat. U2 maksudnya. Nah, kalau kita mau integralkan terhadap DU1, monggo. Nah, kita integralkan terhadap U1, berarti kita keluarkan yang 1 per 1 tambah U2 kuadrat. Sini integral 0 tak hingga. Tinggal lagi 1 per beta kuadrat. U1 eksponen min U per beta. Oke. DU1 DU2. Nah, sekarang yang saya tandakan ini adalah fungsi densitas peluang gamma untuk alfanya 2, betanya tetap beta. Nah, itu dia. Oke. Jadi beta kuadrat. Jadi ini integralnya adalah 1. Kenapa? Karena setiap fungsi densitas peluang gamma itu setiap fungsi densitas peluang apapun diintegralkan pasti dia 1. Nah, dari mana kita tahu bahwa ini adalah fungsi densitas peluang gamma? Karena kita ingat fungsi densitas peluang gamma itu kita buat U aja lah biar enak. Nah, coba lihat sama-sama biar nanti enggak bingung di rumah. Kenapa saya berani mengatakan itu 1? Karena dia fungsi densitas peluang gamma. Kita lihat fungsi densitas peluang gamma untuk U itu adalah U berpangkat alfa kurang 1. Dia eksponen min U per beta dibagi dengan beta berpangkat alfa gamma alfa. Nah, untuk Y besar, untuk U besar dari 0.
Besar dari 0 artinya 0 sampai tak hingga. Nah, coba lihat. Batasnya 0 besar dari 0, 0 sampai tak hingga sama. Nah, ini U1, 2 kurang 1. Berarti alfa ini kan U1 pangkat 1. Kalau kita buat 2 kurang 1 sama. Berarti alfanya 2. Min U per beta, betanya tetap beta. Jadi integral ini adalah fungsi gamma beta per alfa, alfanya tadi 2, beta kuadrat, gamma fungsi gamma 2, alfanya tadi 2, fungsi gamma alfa sama dengan 2 itu adalah 2 kurang 1 faktorial, 1. Berarti kalau begitu benar ini adalah fungsi densitas peluang gamma yang alfanya 2, betanya tetap beta. Oke? Berarti ini 1. Nah, tinggal lagi kita mengintegralkan. Jadi kita tadi udah tahu tinggal integral kita 0 tak hingga 1 per 1 tambah U2 kuadrat. Nah, ini tinggal lagi ini aja DU2 tadi kali 1. Nah, ini kan senang aja. Misalkan aja Y. Oke, misal Y itu sama dengan 1 tambah U2. Oke. Maka DY sama dengan DU2. Maka integral kita menjadi integral 0 tak hingga Y pangkat min 2. Oke. Y pangkat min 2 DY. Ini tentu min. Oke. Integralnya min 2 tambah 1 min Y berpangkat min 1. Batas 0 tak hingga. Itulah dia integral min Y2 kita adalah ganti Y-nya itu menjadi minus 1 tambah U2 pangkat min 1. 0 tak hingga. Jadi kalau begitu min 1 per 1 tambah tak hingga. Oke. Dikurang-kurang 1 per 1 tambah 0. Ini 1 tambah tak hingga 1 per tak hingga itu 0. Kurang-kurang tambah 1. Nah, itu dia. Sama dengan 1. Berarti benarlah yang kita dapatkan tadi. Nah, sekarang kita akan lanjutkan apakah dia independen. Nah, apakah dia independen? Maka kita akan cari dulu fungsi HY1, HU1. Nah, HU1 dulu. HU1 apa? Integral. Batasnya sama aja, 0 tak hingga. 0 tak hingga 1 per beta kuadrat. U1, ya, tadi dia eksponen min U1, eksponen min U1 per beta. Ini U1 dikali dengan 1 per 1 tambah U2 kuadrat. Kalau U1 tentu integral terhadap DU2. Nah, keluarkan konstan kita. Berarti konstan kita keluarkan jauh kali ke bawah nih. Konstan kita keluarkan. Berarti kalau konstan kita keluarkan 1 per beta kuadrat kita keluarkan. Di sini U1 eksponen min U1 per beta. Oke, dikali dengan integral 0 tak hingga 1 per 1 tambah U kuadrat U2
kuadrat DU2. Nah, tadi ini kita udah buktikan tadi ini 1. Ini tadi waktu kita integral sebelumnya, ini bernilai 1. Udah kita buktikan tadi. Maka HU1 kita, marginal U1, marginal density untuk A1 adalah 1 per beta kuadrat. Nah, U1 eksponen min U1 per beta untuk U1 besar dari 0. Dan kita tahu ini adalah gamma, fungsi densitas peluang gamma, parameternya alfanya 2. Oh, kita buat ke bawah lah biar jelas. Nah, marginal kita. Jadi marginal U1. Jadi marginal U1 kita itu terdistribusi secara gamma, memiliki fungsi densitas peluang gamma, itu arti cara bacanya. Alfanya sama dengan 2, dan betanya tetap adalah beta. Nah, ini dia marginal U1. Nah, sekarang kita mau mencari marginal U2. Marginal U2 kita GU2. Nah, GU2 tentu integralkan terhadap U1. Maka dia adalah integral 0 tak hingga. Sama tadi 1 per beta kuadrat. Di sini U1. Di sini eksponen min U1 per beta. Oke. Dikali dengan 1 per 1 tambah U2 kuadrat DU1. Karena kita integralkan terhadap U1. Nah, keluarkan konstan. 1 per 1 tambah U2 kuadrat. Nah, di dalam integral 0 tak hingga U1 per beta kuadrat. Ini dia. U1 eksponen min U1 per beta DU1. Nah, ini yang kita katakan tadi, ini adalah fungsi densitas peluang gamma, alfa sama dengan 2, ini adalah fungsi densitas peluang gamma. FDP itu fungsi densitas peluang gamma dengan alfa. Oke. Kita buatlah baik-baik dulu. Jadi yang di dalam yang kita tandai ini adalah fungsi densitas peluang gamma. Oke, FDP itu fungsi densitas peluang. Alfanya sama dengan 2. Betanya tetap beta. Jadi setiap fungsi densitas peluang, berapapun parameternya, diintegralkan akan 1. Maka tinggallah dia. 1 per integral di dalam itu 1 nih. 1 integralnya. 1 per 1 tambah U2 kuadrat. Nah, untuk U2 0 U2 sampai tak hingga, atau kadang-kadang orang buat U2 besar dari 0, atau kadang-kadang orang buat U2 itu 0 sampai tak hingga. Nah, ini kita udah buktikan tadi integralnya 1. Nah, sekarang apakah dia itu independen? Nah, kita lihat dikatakan independen jika FU1U2 itu sama hasilnya dengan perkalian marginal
dikali dengan marginal GU2. Nah, tadi HU1-nya adalah HU1 tadi gamma ya. 1 per beta kuadrat. Nah, ini. Per beta kuadrat. Yang baik lah. Jorok. Kita buat dengan baik. Jadi sama dengan 1 per beta kuadrat U1 eksponen min U1 per beta dikali dengan 1 per 1 tambah U2 kuadrat. Jadi hasilnya adalah 1 per beta kuadrat U1 eksponen min U1 per beta 1 per 1 tambah U2 kuadrat. Ya, ini berarti hasilnya sama dengan joint density function yang kita dapatkan di awal. Nah, oke. Oleh sebab itu kita telah sukses menunjukkan bahwa dia memang U1, U2 adalah independen. Jadi U1 dan U2 adalah independen. Saling bebas atau independen. Independen. Dah terbukti. Independen. Nah, kita akan coba jelaskan sedikit kenapa tadi kita katakan HU1. Kita katakan, kita akan jelaskan sedikit. Tadi kita katakan HU1 atau marginal U1 tadi berbentuk 1 per beta kuadrat. Nah, U1 eksponen min U1 per beta untuk U1 besar dari 0 adalah fungsi densitas peluang gamma. Jadi kita katakan dia ini adalah gamma alfanya 2. Tadi kita katakan dia gamma alfa sama dengan 2 dan betanya sama dengan beta. Nah, kenapa? Coba kita lihat bentuk densitas peluang gamma, bentuk fungsi densitas peluang gamma, kita pakai U lah. Kita pakai U saja. Jangan pakai Y. Oke, kita ganti ya dengan U. Nah, ini U bentuk densitas peluang gamma, U berpangkat alfa kurang 1, ini alfa, eksponen min U per beta dibagi dengan beta berpangkat alfa fungsi gamma alfa untuk IU-nya besar dari 0. Nah, ini adalah fungsi densitas peluang gamma. Maka kalau kita gantikan alfanya 2, jadi kalau kita gantikan alfanya 2, alfa sama dengan 2 berarti kalau kita masukkan alfa 2, U 2 kurang 1, nah alfanya 2, eksponen min U per beta, beta tetap, dibagi dengan alfanya 2, beta kuadrat, alfanya 2, dikali dengan fungsi gamma 2. Nah, ingat. Nah, oke. Di sini artinya ini adalah U eksponen min U per beta kuadrat.
Nah, gamma 2 itu 1. Nah, berarti ini sama. Karena kita ingat kembali, kalau alfa bilangan bulat, maka gamma alfa itu adalah alfa kurang 1 faktorial. Nah, jadi gamma 2. Jadi konsep itu gamma 2 tentu 1 faktorial. Nah, jadi terbukti sudah tugas kita gitu. Ini tugas kita. Nah, saya selalu menyampaikan bahwa sering-seringlah masuk, oke, stop. Seringlah masuk ke dalam kampus dunia maya. Ya maya www.radoinstitute.com. Nah, karena di sini banyak sekali informasi yang sangat baik tentang semua. Oke. Oke. Nah, ini akhir perjumpaan kita. Jadi saya selalu mengingatkan, sering-seringlah masuk ke dalam kampus dunia maya www.radoinstitute.com, karena disinilah sumber-sumber dari informasi-informasi penting. Karena dalam setiap pelajaran dalam kampus akan disajikan dalam bentuk video. Semua informasi tentang fungsi densitas peluang gamma, fungsi gamma telah terdokumentasi, diarsipkan dengan baik pada kampus www.radoinstitute.com. Oke, saya rasa perjumpaan kita pada sore ini cukup menarik dan cukup dulu, sampai sekian dulu. Kita akan jumpa lagi kepada pertemuan perkuliahan yang mendatang. Jangan lupa patuhi protokol kesehatan, cuci tangan, pakai masker, jauhi kerumunan. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.